Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami dari kelompok 3A. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang review Journal of Athletic Training pada tahun 2012 yang berjudul Menstrual Irregularity and Musculoskeletal Injury in Female High School Athletes, atau ketidakaturan menstruasi dan cedera muskuloskeletal pada atlet SMA Putri. Nah, selain mereview jurnal tentang ketidakaturan menstruasi dan cedera muskuloskeletal pada atlet SMA Putri, kami juga akan menjelaskan materi tentang ketidakaturan menstruasi dan cedera muskuloskeletal pada atlet SMA Putri. Nah, adapun latar belakang dari jurnal ketidakteraturan menstruasi dan cedera muskuloskeletal pada atlet SMA Putri, yaitu menstruasi adalah proses seluruhnya dinding rahim yang disertai keluarnya darah dari vagina. Siklus menstruasi biasanya terjadi setiap 28 hari. Dari periode menstruasi umumnya terjadi selama 4-8 hari. Meski demikian, ada beberapa wanita yang mengalami menstruasi tidak lancar setiap bulannya. Adapun hasil penelitian dari jurnal Pelatihan Atletik 2012 tentang ketidakteraturan menstruasi dan cedera muskuloskeletal pada atlet SMA Putri yang disusun oleh TNM Gill menunjukkan bahwa terjadinya prevalensi yang tinggi untuk gangguan menstruasi MI dan cedera otot tulang INJ pada populasi atlet SMA yang teliti. Prevalensi yang didapatkan yaitu MI sebesar 19,7% dan prevalensi INJ sebesar 63,1%. Ini merupakan angka yang tinggi. Prevalensi ini menunjukkan MI dan INJ sebagai masalah kesehatan yang signifikan pada atlet SMA. Lebih dari setengah atlet pun melaporkan bahwa adanya pengaruh training terhadap menstruasi mereka. Nah, selanjutnya saya akan membahas faktor penyebab ketidakaturan menstruasi. Ada 6 hal yang dapat membuat menstruasi tidak lancar. Yang pertama ada menopause. Menjelang menopause, umumnya menstruasi bisa menjadi tidak lancar. Hal ini karena produksi hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh tidak teratur. Yang kedua ada faktor kehamilan. Kehamilan umumnya ditandai dengan terhentinya menstruasi. Apabila kalian mengalami terhentinya menstruasi, cobalah periksakan diri ke dokter untuk memastikan apakah kalian hamil atau tidak. Dokter biasanya akan merekomendasikan tes kehamilan dan USG. Dan faktor yang ketiga yaitu ada efek samping alat kontrasepsi. Penggunaan alat kontrasepsi seperti IUD atau spiral atau pil KB memang bisa menyebabkan menstruasi tidak lancar. Faktor yang keempat ada faktor pola hidup. Menstruasi tidak lancar dapat disebabkan oleh aktivitas olahraga yang berlebihan, penurunan berat badan secara drastis, atau berat badan yang berlebih. Yang kelima ada sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Sindrom ovarium polikistik atau PCOS adalah kelainan hormonal yang terjadi pada wanita. Wanita dengan PCOS dapat mengalami periode menstruasi yang sangat jarang atau justru berkepanjangan. Faktor yang keenam atau faktor yang terakhir yaitu ada masalah pada tiroid. Kelenjar tiroid terdapat di bagian leher dan berfungsi untuk memproduksi hormon yang mengatur metabolisme tubuh. Jika kelenjar tiroid bermasalah, menstruasi pun juga akan terpengaruh. Nah, selanjutnya yaitu faktor penyebab ketidakteraturan menstruasi pada atlet wanita. Nah, faktor yang pertama itu masalah umur. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa atlet yang lebih muda di bawah 25 tahun lebih besar kemungkinannya mendapat amenorrhea atau gejala tidak mengalami menstruasi bulanan. Faktor kedua yaitu ketidakteraturan menstruasi sebelumnya. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa atlet dengan oligoamenorrhea lebih banyak yang mengalami ketidakteraturan menstruasi sebelum menjalani latihan reguler. Tetapi ini tidak merupakan penemuan yang konsisten. Bullen et al. 1985 mencatat awal terjadinya ketidakteraturan menstruasi dalam hubungan dengan latihan yang dijumpai hampir pada seluruh subjek yang ditelitinya tanpa adanya kaitan dengan riwayat menstruasi sebelumnya.
Faktor yang ketiga yaitu nulliparitas atau belum pernah melahirkan. Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa atlet yang ibu-ibu jarang mendapat amenorrhea daripada mereka yang belum pernah hamil. Tiga faktor tersebut menunjukkan bahwa perubahan menstruasi lebih jarang terjadi bila sudah ada kematangan pada poros reproduksi, yaitu bila siklus ovulasi telah mapan. 4. Penurunan berat badan. Perubahan menstruasi pada atlet telah dikaitkan dengan berat badan yang rendah. Penurunan berat badan berlebih akibat latihan, persentase lemak tubuh yang menurun dan tata gizi yang tidak adekuat. 5. Olahraga intensitas tinggi. Hubungan antara meningkatnya jarak latihan pada pelari dan kejadian gangguan menstruasi telah ditemukan dalam banyak penelitian. 6. Stres. Sulit untuk menilai peran stres, tetapi pengamatan menunjukkan kejadian amenorre lebih tinggi pada partisipasi dalam olahraga berat. Nah, dampak dari ketidakteraturan menstruasi. Dampak dari ketidakteraturan menstruasi dan siklus haid yang bermasalah sangatlah serius dan dapat meningkatkan risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Gangguan seperti siklus haid yang tidak teratur dan menstruasi berlebihan dapat menyebabkan anemia akibat kehilangan darah yang berlebihan. Selanjutnya, cara mengatur pola hidup agar menstruasi lancar. Untuk menjaga keseimbangan hormon dan menjaga menstruasi tetap lancar, ada beberapa pola hidup yang dapat diikuti. Pertama, rutin berolahraga dapat membantu menyeimbangkan hormon dalam tubuh dan melancarkan siklus haid. Yang kedua, mengatur pola makan dengan asupan makanan seimbang dan sehat sangat penting untuk keseimbangan hormon. Nah, atlet juga disarankan untuk memperhatikan asupan makanan yang mengandung vitamin D seperti ikan salmon, sarden, daging hati, kuning telur, atau jamur. Nah, untuk menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh. Yang ketiga, mengelola stres. Stres dapat mengganggu keseimbangan hormon dan menyebabkan haid tidak teratur. Atlet dapat mengelola stres dengan bermeditasi, melakukan yoga, atau menyalurkan hobi. Yang keempat, pertahankan berat badan yang sehat. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga keseimbangan hormon dan siklus menstruasi. Yang kelima, sesuaikan tingkat intensitas olahraga. Tingkat intensitas olahraga yang terlalu tinggi dapat mengganggu keseimbangan hormon dan menyebabkan haid tidak teratur. Selanjutnya, cara mengatasi menstruasi yang tidak teratur. Nah, ada beberapa cara mengatasi menstruasi yang tidak teratur. Yang pertama, hindari kafein yang terdapat dalam teh dan kopi serta beberapa minuman ringan seperti cola. Yang kedua, kurangi mengonsumsi garam. Yang ketiga, makan makanan yang berprotein. Jenis ini akan menyebabkan lebih banyak air yang keluar dari tubuh sehingga mengurangi rasa penuh di perut bagian bawah. Nah, yang keempat itu manajemen stres dengan baik. Mengelola stres dengan baik sangat penting untuk menjaga keseimbangan hormonal. Dan yang kelima itu tidur yang cukup. Ketika seseorang kurang tidur, hormon stres atau kortisol akan dilepaskan oleh tubuh. Akibatnya akan terjadi penurunan kadar progesteron yang mempengaruhi siklus menstruasi. Dan yang terakhir itu pertahankan berat badan yang ideal. Perubahan berat badan yang ekstrim bisa menyebabkan siklus haid tidak teratur. Wanita yang kelebihan berat badan rentan mengalami menstruasi tidak teratur. Kondisi ini disebabkan adanya keterlibatan dari hormon insulin yang memengaruhi hormon. Nah, adapun cara mencegah cedera muskuloskeletal pada atlet sekolah menengah atas putri. Cara utama untuk membantu mencegah cedera muskuloskeletal pada atlet sekolah menengah putri, yang pertama itu mengatasi ketidakteraturan menstruasi. Nah, yang kedua itu ada memantau ketersediaan energi. Ketiga ada screening dan atasi gangguan makan. Keempat ada meningkatkan kesehatan tulang. Nah, ketidakteraturan menstruasi dikaitkan dengan penurunan kepadatan mineral tulang yang dapat meningkatkan resiko patah tulang karena stres. Nah, yang terakhir itu ada melaksanakan program pencegahan cedera yang komprehensif. Nah, teman-teman, itulah tadi pemaparan materi terkait jurnal Menstrual Irregularity and Musculoskeletal Injury in Female High School Athletes. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. See you kapan-kapan.